Hai Naranisal Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini ada satu tutorial lagi. Kita akan hias stat karakter dengan tema Avengers Cake nih. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya, biar tiap kali ada tutorial terbaru kalian bisa cepat mendapatkan informasinya nih. Untuk kali ini modelnya polesannya full buttercream mulai dari samping sampai atas ya. Nanti tekniknya beda, di atasnya nanti pakai teknik buttercream steam nih. Untuk kalian yang udah gak sabaran gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama, pemolesan base cake dulu ya. Berhubung tadi malam hujan deras banget, jadi efeknya pas pagi ini ketika saya bikin tutorial ini kondisi buttercreamnya agak padat nih. Ini kalau dipaksa untuk mengoles nanti base cake-nya akan amburadul nggak karu-karuan. Jadi saya steam dulu sebentar ya, biar nanti teksturnya biar lebih lembek dan waktu mengoleskan pisau olesnya bisa licin, bisa gampang. Seperti itu ya. Dan usahakan juga waktu melakukan pengolesan selalu bersanding dengan kompor atau kalian sediakan air panas agar kita bisa memanaskan pisau olesnya ya. Kalau kita pas membuat kue tart, kalau kondisinya panas sih nggak masalah ya, tapi kalau kita pas bikin ini cuacanya dingin terus kondisi buttercreamnya sedikit padat, ini pasti akan kesulitan ya. Jadi air panas atau api kompor ini peranannya lumayan penting sih bagi saya ya dalam melakukan perdekoran. Jadi kalian bisa milih salah satu di antara keduanya nih, nyamannya pakai teknik yang mana ya. Tentang tutorial bagaimana membuat polesan yang halus, mulus, mudah, rapi dan cepat bisa kalian lihat di tutorial saya sebelumnya, sudah saya bikinkan videonya secara khusus ya. Nanti di bagian video bisa kalian cari-cari lagi ya. Rekomendasi channel ada di sebelah kanan nih, di pojokan ya, nanti bisa dibuka linknya. Nah kalau udah lumayan halus seperti ini, lebih dirapikan lagi. Ini nggak usah tebal-tebal buttercreamnya, soalnya kita pakai teknik polesan biasa ya. Kalau pakai cover buttercream steam memang kita membutuhkan dasaran yang lumayan halus, mulus, dan tentunya buttercreamnya agak banyak nih ya. Oke, untuk garis bantuan bisa menggunakan scraper seperti ini biar nanti waktu menyemprotkan buttercream warnanya tidak naik turun ya, kita punya jalur seperti itu nih. Untuk buttercream warnanya cukup dimasukkan di dalam plastik kiloan saja seperti ini ya, nggak usah plastik segitiga, cukup pakai plastik biasa saja nggak apa-apa ya, lebih ngirit nih. Semprotkan warna biru dulu, ini 3 kali putaran baru disusul dengan warna yang merah ya, dan hal ini dilakukan secara berulang sampai semua tertutup dengan 2 warna ini sampai atas ya. Nah jadinya seperti ini nih. Next untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengolesan dan saya pakai teknik api kompor saja. Jangan lupa tisu ya, tisu untuk membersihkan pisau olesnya, juga untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasan ketika sudah dipanaskan di atas api ya. Nah kalau udah dipoles seperti ini kan kondisinya kotor, bisa dilap sama tisu lagi ya, terus dipanasi lagi, terus dioles lagi seperti ini nih. Oke, posisi spatulanya tegak lurus mepet dengan buttercreamnya. Jadi kalau mengoleskannya cukup satu arah saja, jangan bolak-balik ya, kayak gini nih. Kalau kita belum mendapatkan polesan yang sesuai dengan keinginan kita, ini dilakukan secara terus menerus, secara berulang nih, sampai benar-benar polesannya udah benar-benar halus sesuai yang kita harapkan, kayak gitu ya. Jangan lupa juga kondisi pisau olesnya jangan terlalu panas, nanti kalau kepanasan akan muncul semacam kayak lapisan-lapisan air ya, jadi waktu kita melihatnya jadi kurang bagus nih kalau polesannya banyak airnya ya di sebelah sampingnya. Jadi kita hanya mendapatkan efek hangat saja dari pisau olesnya ya. Nah jangan lupa selalu gunakan tisu ya untuk mengontrol seperti itu nih. Nah sekarang kita akan mencairkan buttercream, ini akan digunakan untuk menyiram bagian atasnya. Kita pakai teknik buttercream steam. Untuk tingkat keenceran ini saya bikin agak encer, soalnya nanti saya ingin lelehannya bisa panjang-panjang sampai bawah ya. Kalau sudah ditemukan tingkat keenceran yang pas, bisa dimasukkan buttercream cair ini di dalam plastik agar lebih mudah ya waktu menyiramkannya di atas cake. Kita mulai dari sisi tengah dulu. Nanti kalau sudah melebar seperti ini, kita siap-siap membuat lelehan. Untuk lelehannya bisa dibikin secara cepat seperti ini ya. Diatur jaraknya, kalau keencerannya pas nanti ini lelehannya akan bagus nih, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga, nanti meluncurnya bisa lancar ya. Dan model lelehannya seperti ini nih, panjang-panjang sesuai yang saya inginkan. Oke,
Untuk toppernya pakai kertas print seperti ini ya. Bagian belakangnya bisa dikasih tusuk gigi yang direkatkan dengan lem tembak atau lem bakar. Kita sisihkan dulu. Terus topper Avengersnya ini nih, berhubung ini agar tertancap kokoh, tidak gampang roboh, jadi disambung dengan tusuk gigi juga. Cara menempelkan sama dengan menggunakan lem bakar atau lem tembak seperti ini ya, di bagian kaki-kakinya. Kalau ditempelin begitu saja tanpa bantuan tusuk gigi atau tusuk sate, nanti dikhawatirkan kalau pas roti ini dibawa pulang oleh yang pesan ini gampang roboh ya. Oke, nah kemarin ada yang minta dibikinkan tutorial cara menguleni fondant dengan pewarna nih. Caranya seperti ini ya. Fondant aslinya warna putih seperti ini, saya kasih pewarna sendiri. Memang lebih bagusnya kalau kita menguleni fondant dengan pewarna, pakai pewarna dengan bahan dasar minyak ya, itu lebih bagus. Tapi berhubung Blora tidak ada jenis pewarna seperti ini, saya pakai pewarna seadanya ya, pakai pewarna biasa seperti ini dengan bahan dasar air ya. Nah, agar tidak gampang letoy, bisa dikasih sedikit CMC. Kalau kalian pernah bikin sirup, itu kan ada bahan tambahan yang membuat sirup itu agak kental ya. Nah, itu namanya CMC. Jadi kalau untuk pemakaian di dalam fondant ini, fungsi CMC untuk membuat tekstur fondant biar agak keras, tidak gampang lembek ya. Apalagi kalau kita bikin ini cuacanya agak dingin. Nah, ini fungsi CMC bisa membantu ya. Untuk mengoleninya seperti biasa, seperti ini. Kalau masih dirasa agak lembek bisa dikasih sedikit, jangan banyak-banyak ya, nanti terlalu keras nih hasilnya. Oke. Oh iya, jangan lupa sebelum pegang fondant cuci tangan yang bersih ya, biar nanti waktu kita menguleni fondantnya ini kondisi tangannya benar-benar bersih, bebas dari kotoran. Mungkin banyak di antara kalian yang tanya, kenapa sih ini tutorialnya nggak pernah pakai sarung tangan? Kalau saya pakai sarung tangan, nanti kesusahannya kalau bikin perintilan yang kecil-kecil dari fondant itu susah banget. Jadi maaf banget kalau pas lihat tutorial ini tangan saya selalu bebas, nggak pakai sarung tangan. Memang agak lebih leluasa ya bikin videonya. Nah seperti itu, mohon maaf mungkin ada beberapa yang kurang berkenan, maaf saja ya. Oke, next kita lanjutkan tutorialnya. Sekarang mencetak hiasan-hiasan dari fondant. Tadi hurufnya sudah ya, dari fondant yang dicetak dengan cetakan fondant. Sekarang kita menempelkan penulisan namanya. Ini bisa dikasih sedikit air untuk menempelkannya ya. Ini semacam kayak lem, agar nanti menempelnya huruf ini bisa merekat kuat, tidak gampang lepas. Sesuai nama yang ultah, pakai nama panggilan saja, soalnya nanti tidak banyak makan tempat ya. Oke, caranya seperti ini. Untuk bagian biru-birunya bisa dipotong mepet seperti ini, mepet dengan huruf ya. Memang saya ingin ini bentuknya bisa ngepres. Oke. Pakai cutter yang ujungnya runcing ini lebih baik, biar nanti kita bisa membuat lekukan-lekukan ya. Bisa masuk di bagian yang sempit-sempit. Ini lebih mudah kalau kita pakai cutter yang ujungnya runcing. Nah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat hiasan umur pakai fondant warna hijau seperti ini. Terus dikasih air ya. Kita tempelkan angka 6. Ini sesuai dengan usia yang ultah nih. Pemotong fondant berbentuk lingkaran seperti ini, pakai diameter yang paling kecil ya. Kayak gini nih. Udah jadi. Sekarang kita tempelkan lagi di atas fondant dengan warna yang beda. Saya pakai warna kuning kayak gini. Kasih sedikit air untuk menempelkan warna hijaunya ya. Langsung di atas seperti ini. Dan untuk memotongnya juga pakai pemotong fondant yang bentuknya bulat, bagian yang bergerigi, diameternya satu tingkat di atasnya tadi ya. Nah kayak gini nih, biar nanti motifnya bisa bertingkat seperti ini. Kalau udah selesai, hiasan nama juga umurnya lalu ditempelin di atas juga bawah seperti ini. Topper Avengersnya juga hiasan printnya ditempelin sekalian ya, diletakkan di bagian atas. Oke, kalau kalian lihat untuk ukuran cake-nya ini lumayan besar, diameter 20 cm. Jadi kalau kita bikin tart dengan banyak topper di atasnya, kalian sesuaikan juga dengan besarnya topper ya. Jadi antara besar cake dengan ukuran toppernya ini bisa seimbang. Kalau kecil atau besar salah satunya ini kurang pantas kalau dilihat ya. Bisa disesuaikan besarnya satu sama lain. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.